Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada mahasiswa yang menempuh mata kuliah pengantar dan filsafat ilmu administrasi publik. Dalam proses perkuliahan ini akan dipandu oleh saya, Wahib Asyahri, yang mana akan menyertai seluruh mahasiswa sekalian dalam mempelajari dan memahami bagaimana sih tentang pengantar dan filsafat ilmu administrasi publik tersebut. Untuk itu, mari kita mulai. Baik, untuk seluruh mahasiswa sekalian, pada pertemuan pertama ini kita akan mempelajari tentang bagaimana konsep filsafat, administrasi, dan filsafat administrasi publik pada mata kuliah pengantar dan filsafat administrasi publik yang terdiri dari 3 SKS. Dosen pengampunya yaitu saya sendiri, Wahib Asyahri MAP, pada program studi administrasi publik Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi. Nah, saya harapkan kepada seluruh mahasiswa dapat menyimak dengan baik dan dapat mempelajari serta memahami dengan baik proses perkuliahan kita, terutama pada materi yang saya ajarkan untuk hari ini. Filsafat. Berfilsafat merupakan cara berpikir tentang sesuatu. Berpikir tentang sesuatu berarti kita ingin mengetahui sesuatu tentang apa dan bagaimana. Ketika seseorang ingin menanyakan pengertian atau hakikat tentang sesuatu, sesungguhnya ia sedang bertanya tentang bagaimana macam perkara. Jika berbicara tentang filsafat, kita berbicara tentang hakikat. Namun, jika kita berbicara tentang filsafat administrasi publik, maka tentu kita berbicara tentang hakikat dari administrasi publik itu sendiri. Namun berbeda dengan jika kita berbicara tentang sains. Jika kita berbicara tentang sains, maka kita berbicara tentang data, konsep, dan teori. Nah, jadi untuk seluruh mahasiswa harus ada hal penting yang bisa kita ambil dari pernyataan ini. Tadi berfilsafat tadi merupakan cara berpikir tentang sesuatu. Jika kita berpikir tentang sesuatu, berarti kita kan ingin tahu, kita kepo dengan hal tersebut. Kita ingin tahu itu seperti apa sih, itu bagaimana sih. Nah, seperti itulah seperti dasar-dasar dalam filsafat sebenarnya. Ketika seseorang ingin menanyakan pengertian atau hakikat tentang sesuatu, sesungguhnya ia sedang bertanya tentang bagaimana hal tersebut, bagaimana macam hal tersebut. Dan jika kita ingin berbicara tentang filsafat, maka tentunya kita berbicara tentang hakikat itu sendiri. Untuk itu, ketika kita berbicara tentang hakikat, kita khususkan pada administrasi publik, maka sejatinya kita berbicara tentang bagaimana hakikat dari administrasi publik itu sendiri. Seperti itu, dan berbeda dengan sains. Jika tadi filsafat mempelajari tentang hakikat, maka kalau sains itu lebih kepada tentang data, konsep, dan teori. Kita lanjut. Menurut Henderson dalam Sadullah 2012, filsafat diartikan sebagai suatu pandangan kritis yang sangat mendalam sampai ke akar-akarnya mengenai segala sesuatu yang ada. Maka filsafat mengajarkan dan memberikan pengertian bahwa dalam penggunaan sebuah ilmu haruslah diiringi dengan kebijaksanaan. Nah, poin penting dari Henderson ini seperti yang para mahasiswa lihat, filsafat diartikan sebagai suatu pandangan kritis yang mendalam tentang segala sesuatu yang ada. Jadi kita berpikir tentang, oh ini loh gitu, bagaimana sih, seperti apa sih. Nah, jadi kayak lebih mendalam, kita memang fokus berpikir tentang hal tersebut. Selanjutnya, filsafat merupakan suatu cara berpikir yang mengupas sesuatu sedalam-dalamnya. Menurut Surya Sumantri tahun 1999, berfilsafat didorong untuk mengetahui apa yang telah kita tahu dan apa yang belum kita tahu. Berfilsafat berarti berendah hati bahwa tidak semuanya akan pernah kita ketahui dalam kesemestaan yang seakan tak terbatas ini. Nah, poin penting dari Surya Sumantri ini dia memberikan penjelasan tentang bagaimana filsafat itu adalah suatu cara berpikir yang mengupas, mempelajari, memahami sesuatu dengan sedalam mungkin. Nah, dengan filsafat tersebut kita didorong untuk mengetahui apa saja sih yang sudah aku ketahui dan apa yang belum kita tahu. Maka kita bisa menilai bahwa ternyata banyak nih yang belum kita ketahui. Kita sudah mempelajari tentang A, B, C, D. Ternyata terus berlanjut sampai Z. Tapi ternyata setelah Z ada pun lagi gitu pembahasan ilmu yang lain yang ternyata banyak juga. Maka
Semakin kita memiliki ilmu, semakin kita mempelajari tentang suatu hal, semakin kita memang mendalami suatu hal, maka kita akan sadar bahwa sejatinya banyak ilmu pengetahuan yang belum kita pelajari, yang belum kita tahu. Seperti itu. Jadi berfilsafat kita mendorong untuk mengetahui apa yang telah kita tahu dan apa yang belum kita tahu. Kita berendah hati bahwa ternyata ilmu kita ini masih sangat sedikit. Bahwa banyak pengetahuan sebenarnya di dunia ini yang belum kita ketahui dari semakin banyaknya yang kita tahu. Ya, itu dia sikap kerendahan hati, bahwa dari sekian banyaknya nih yang kita tahu, ilmu yang kita pelajari, ternyata masih banyak lagi hal yang belum kita ketahui. Seperti itu. Filsafat adalah metode yang mengatur bagaimana kita bijak dalam menggunakan sebuah ilmu. Menurut Sardar tahun 2000, ilmu atau sains adalah cara mempelajari alam secara objektif dan sistematik, serta ilmu merupakan suatu aktivitas manusia. Nah, saya ulangi, menurut Sardar tahun 2000, ilmu atau sains, ilmu tadi adalah bagaimana cara mempelajari alam secara objektif dan sistematik, serta ilmu merupakan suatu aktivitas manusia. Ilmu merupakan akumulasi dari pengetahuan yang dibalut dengan sedemikian rupa sampai terbentuknya menjadi ilmu. Maka bisa dikatakan bahwa pengetahuan bukan berarti ilmu, tapi ilmu merupakan sebuah pengetahuan. Berarti bisa kita tangkap semua ini, wahai para seluruh mahasiswa. Ilmu merupakan sekumpulan pengetahuan yang telah kita kumpulkan, yang telah kita teliti, yang kita amati, yang kita pahami, yang terbentuklah pengetahuan yang banyak yang akhirnya menghasilkan suatu ilmu. Ya. Garapan dalam kefilsafatan keilmuan dibagi ke dalam beberapa komponen bagi eksistensi ilmu, yaitu ontologi, tentang apa yang ingin diketahui, epistemologi, bagaimana cara mendapatkan pengetahuan tersebut, dan aksiologi, apa nilai kegunaannya. Kita fokus untuk sekarang ke aspek ontologi. Ontologi diartikan tentang bagaimana mencari hakikat kebenaran dan kenyataan dalam keilmuan, mengenai apa dan bagaimana yang ada sebagaimana manifestasi kebenaran yang kita cari. Menurut Hakim dan Saibani tahun 2008 menyebutkan bahwa ontologi adalah teori hakikat yang mempertanyakan setiap eksistensi, yang dimana berperan sebagai basis fondasi bangunan dasar bagi keilmuan. Menurut Praja tahun 1993 menjelaskan bahwa ontologi merupakan cabang teori hakikat yang membicarakan hakikat sesuatu yang ada. Hakikat itu sendiri artinya adalah keadaan yang sebenarnya. Jadi ontologi dalam pengertian ini adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat sesuatu atau ilmu yang mempelajari keadaan sebenarnya dari sesuatu. Selanjutnya, kedua, epistemologi. Epistemologi berarti teori tentang pengetahuan atau teori tentang metode, cara, dan dasar dari ilmu pengetahuan atau studi tentang hakikat tertinggi, kebenaran, dan batasan ilmu manusia. Menurut Surya Sumantri tahun 1990, landasan epistemologi adalah bagaimana proses yang memungkinkan ditimbanya pengetahuan yang berupa ilmu. Bagaimana prosedurnya, hal-hal apa yang harus diperhatikan agar kita mendapatkan pengetahuan yang benar. Apa yang disebut kebenaran itu? Apa kriterianya? Cara atau teknik atau sarana apa yang membantu kita dalam mendapatkan pengetahuan berupa ilmu. Ontologi berupaya mencari refleksi tentang yang ada. Sedangkan epistemologi membahas tentang terjadinya dan kesahihan serta kebenaran ilmu itu. Maka jelas ya untuk seluruh mahasiswa tentang perbedaan antara ontologi dan epistemologi tadi. Kalau ontologi tentang bagaimana mencari hakikat kebenaran dan kenyataan dalam keilmuan mengenai apa dan bagaimana. Nah, menurut Hakim dan Saibani tadi, bahwa ontologi adalah teori hakikat yang mempertanyakan setiap eksistensi. Sedangkan menurut Praja, ontologi merupakan cabang teori hakikat yang membicarakan tentang hakikat sesuatu yang ada. Hakikat itu sendiri artinya keadaan yang sebenarnya. Jadi ontologi dalam pengertian ini adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat sesuatu atau ilmu yang mempelajari keadaan sebenarnya dari sesuatu. Sedangkan epistemologi tadi adalah teori tentang metode, cara, dan dasar dari ilmu pengetahuan. Kalau secara lebih jelasnya, ontologi berupaya mencari refleksi tentang sesuatu, tentang yang ada. Sedangkan epistemologi membahas tentang terjadinya dan kesahihan serta kebenaran ilmu tersebut.
Nah, yang ketiga, terakhir tentang aksiologi. Menurut Surya Sumantri tahun 1990, landasan aksiologi adalah untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu dipergunakan. Bagaimana kaitan antara cara pengetahuan tersebut dengan kaidah-kaidah moral? Bagaimana penentuan objek yang ditelaah berdasarkan pilihan moral? Bagaimana kaitan antara teknik prosedural yang merupakan operasionalisasi metode ilmiah dengan norma-norma moral atau profesional? Aksiologi berperan sebagai sistem yang mengatur pelaksanaan keilmuan ke dalam bentuk nilai-nilai atau values yang bersifat normatif dalam pemberian makna terhadap kebenaran atau kenyataan kehidupan pencarian keilmuan. Lebih dari itu, nilai-nilai juga ditunjukkan oleh aksiologi ini sebagai sesuatu yang wajib dipatuhi, baik dalam melakukan penelitian maupun di dalam menerapkan ilmu. Jadi tentang aspek nilai. Oke, itu tadi materi kita tentang filsafat yang terdiri dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Selanjutnya untuk seluruh mahasiswa sekalian kita akan mempelajari tentang administrasi. Administrasi berasal dari bahasa Latin administrare yang berarti melayani, memberikan pelayanan kepada. Dalam bahasa Inggris, administration, to administer, yaitu mengelola atau menggerakkan. Dan dalam bahasa Belanda adalah administratif, berarti tata usaha, manajemen organisasi, dan manajemen sumber daya. Menurut Syagian tahun 89, halaman ketiga, administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih. Saya ulangi, menurut Syagian tahun 89 halaman 3, mengartikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Administrasi diartikan sebagai suatu proses pengorganisasian sumber-sumber sehingga tugas pekerjaan dalam organisasi tingkat apapun dapat dilaksanakan dengan baik. Menurut yang saya ambil dari Muhammad tahun 2019 halaman 1, proses administrasi akan melaksanakan 3 fungsi utama yang berhubungan erat dengan 3 tingkatan umum dalam hierarki formal. Di tingkat atas yaitu fungsi pengarahan organisasi, terutama berkaitan dengan proses perencanaan jangka panjang dari suatu tujuan yang akan dicapai. Di tingkat menengah yaitu fungsi manajemen organisasi, terutama berkaitan dengan upaya mempertahankan organisasi sebagai suatu pekerjaan yang terus berlangsung lama, yang diperlukan oleh staf teknis atau profesional yang terlibat dalam proses produksi hasil. Dan yang terakhir di tingkat ke bawah adalah fungsi pengawas. Dalam kontak langsung dengan pekerja-pekerja profesional dan teknik, fungsi pengawasan mengarahkan penggunaan sumber-sumber serta menjalin agar kegiatan-kegiatan profesional dan teknis dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Itu tadi adalah aspek administrasi sebagai proses pengorganisasian sumber-sumber sehingga untuk tugas pekerjaan dalam organisasi tersebut dapat dilaksanakan dan terdiri dari proses atas, menengah, dan di bawah. Menurut Muhammad tahun 2019 halaman 1. Baik, untuk seluruh mahasiswa sekalian, pada dasarnya ya, administrasi itu sendiri adalah kerjasama manusia. Pada dasarnya, kalau kita mengambil tadi tentang dari bahasa Latin seperti administrare yang berarti melayani, terus oleh ahli lain yang tentang pengorganisasian, maka dalam aspek yang lebih jelasnya, intinya adalah administrasi tersebut adalah kerjasama manusia. Memang banyak pembahasan atau konsep mengenai administrasi. Dalam aspek knowledge, seperti yang kita tahu, ada yang tentang mengartikan tentang tata usaha, tata warkat, perkantoran, dan lain sebagainya. Banyak definisi-definisi dari aspek knowledge, aspek yang paling mendalam sekalipun tentang kita kaitkan dengan administrasi publik dan manajemen pelayanan publik dan segala macam. Namun pada inti dari semua itu, administrasi adalah kerjasama manusia. Kerjasama manusia tadi dukung, yang pertama ada sarana prasarana, ada nilai, ada hubungan manusia, ada koordinasi, kepemimpinan, dan post the court, planning, organizing, staffing, directing, controlling, dan budgeting. Nah, ini adalah aspek-aspek pendukung dari administrasi tadi, dari kerjasama tadi, kerjasama manusia. Untuk apa? Memiliki tujuan, ya. Memiliki tujuan. Tujuan inilah yang terpenting yang ingin dicapai dari kerjasama manusia itu tadi.
Maka jelas administrasi pada dasarnya adalah kerjasama manusia yang didukung oleh berbagai hal-hal lainnya seperti sarana prasarana, nilai, hubungan manusia, adanya koordinasi dalam kerjasama manusia tersebut, adanya kepemimpinan, leadership, di mana nanti akan ada yang mengarahkan manusia lainnya untuk bekerja, bertindak, berperilaku bagaimana sesuai yang diharapkan untuk mencapai tujuan dari proses tadi yang diharapkan. Dan adanya proses manajemen dalam hal tersebut tentang planning, perencanaan, ada organizing, staffing, directing, coordinating, dan juga budgeting. Nah, itu tadi adalah proses pendukung dari administrasi terkait dengan kerjasama manusia untuk mencapai tujuan. Ada objek material dan objek formal administrasi. Apa itu objek material dan objek formal? Objek material adalah materinya, ya. Materinya apa sih? Sedangkan objek formal adalah cara pandang. Bagi jendela kita untuk mengetahui, memandang, perspektif kita tentang sesuatu hal. Nah, dalam administrasi memiliki objek formal ya, dan juga objek material. Yang pertama adalah manusia selaku objek material. Nah, administrasi memiliki objek material yaitu manusia, yang pada akhirnya adalah objek formalnya berupa kerjasama yang teratur atau organik sistemik untuk mencapai tujuan. Itu tadi, ya, untuk objek material dan objek formal administrasi. Untuk objek materialnya adalah manusia, yang dimana manusia tersebut dalam objek formalnya bekerja sama secara teratur, terorganisir, dan sistematis untuk mencapai tujuan. Nah, itu tadi adalah tentang administrasi. Maka jika kita ya lebih perjelas lagi, perkhusus lagi kepada administrasi negara, tadi kan kalau administrasi adalah kerjasama manusia yang didukung oleh beberapa perangkat-perangkat lainnya. Maka administrasi negara adalah kerjasama penyelenggara negara. Kerjasama penyelenggara negara yang terdiri dari sarana prasarana, adanya nilai, sosial, politik, budaya, ekonomi, dan agama, adanya humas, hubungan masyarakat, ada public relationnya, ada koordinasinya, ada kepemimpinan negara, ada post nya, manajemennya. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan negara. Apa tujuan negara? Tercantum dalam Pancasila yaitu sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah tujuan dari negara, yang dimana aspek penting dari administrasi negara. Ya, aspek penting dari administrasi negara yaitu tentang kerjasama penyelenggara negara. Ada sarana prasarana seperti misalnya pembangunan sekolah, rumah sakit, jalan, jembatan, tempat tinggal, lingkungan yang aman. Nah, itu sarana prasarana. Ada nilai sosial, politik, budaya, ekonomi, dan agama. Bagaimana penanaman nilai yang baik, yang luhur dalam kehidupan bermasyarakat. Ada humas, hubungan masyarakat, public relation, menjalin hubungan kerjasama. Adanya koordinasi antara seluruh penyelenggara negara, adanya kepemimpinan yang memimpin negara seperti tertinggi itu adalah presiden, di bawahnya ada gubernur, bupati, wali kota, camat, RT, RW, dan sejenisnya. Nah, itu tadi dalam aspek kepemimpinan, dan dilakukan melalui proses manajemen. Ada post the court, planning, organizing, staffing, directing, coordinating, dan budgeting. Untuk apa? Mencapai tujuan akhir adalah itu, tujuan negara tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah konsep administrasi negara yang kita pahami, ya. Tadi administrasi memiliki objek material berupa manusia dan objek formalnya berupa tentang kerjasama, ya, dalam penyampaian tujuan. Maka administrasi negara pun juga memiliki objek material. Objek material dari administrasi negara adalah negara itu sendiri yang dikaitkan dengan kekuasaan atau bahasanya adalah politik, yang terdiri dari 3 kekuasaan inti yang memang ada di Indonesia: yudikatif, eksekutif, legislatif, ya. 3 kekuasaan yang ada di negara: yudikatif, eksekutif, dan legislatif, yang memiliki objek formal. Objek formalnya apa? Tentang tata kelola negara. Tentang tata kelola negara secara organik, terorganisir, sistematis, tentang bagaimana manajemen lembaga negara tadi untuk mencapai tujuan negara, yaitu tentang tata kelola eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tentang aspek kebijakan, manajemen, dan tujuan.
Itu tadi untuk objek material dan objek formal administrasi negara. Nah, kembali ke sini, ke tujuan negara. Tadi seperti yang kita jelaskan, seperti yang saya jelaskan, yang kita pahami bersama bahwa administrasi negara merupakan kerjasama seluruh penyelenggara negara. Yang apa? Yang terdiri dari 3 aspek kekuasaan tadi, yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Melalui proses tadi adanya koordinasi, adanya proses manajemen tentang post the court, ada koordinasi, ada sarana prasarana. Yang pada akhirnya apa? Untuk mencapai tujuan negara. Apa tujuan negara? Nah, beberapa ahli membagi tujuan negara itu terhadap 3 aspek. Yang pertama tentang negara demi negara itu sendiri. Kalau negara demi negara itu sendiri, maka lebih menekankan kepada 3 hal. Yang pertama adalah power, kekuatan. Bagaimana negara itu kuat, besar. Yang kedua adalah prestige, tentang martabat kehebatan dari negara itu sendiri. Dan yang ketiga adalah wealth state, tentang bagaimana kekayaan dan kemakmuran negara itu sendiri. Yang kedua, negara demi rakyat. Nah, negara demi rakyat mendepankan bagaimana tentang social justice, keadilan sosial. Bagaimana seluruh masyarakat mendapatkan keadilan sosial yang baik, tentang pelayanan yang baik, fasilitas yang baik, perilakuan yang baik gitu. Yang bisa dikatakan didapatkan oleh aspek seluruh masyarakat. Yang kedua adalah liberty atau kebebasan. Nah, rakyat akan bisa berkembang dan memiliki kebebasan yang baik untuk bisa melaksanakan proses dalam kehidupan bermasyarakat yang baik pula, jika memang tadi didukung oleh kebebasan yang baik yang diberikan oleh negara. Kalau di Amerika seperti negara prinsip kapitalisme, nah itu memang memiliki aspek kebebasan yang tinggi. Makanya jika ada tentang protes-protes kepada pemimpin bangsa negaranya, itu tidak dihukum. Berbeda dengan Indonesia. Kalau kita mengkritik kayak benar-benar mengkritisi habis-habisan pemimpin negara kita, kita bisa kena. Contohnya saja seperti adanya undang-undang MD3 tentang bisa dituduh seperti pencemaran nama baik dan lain sebagainya yang dibuat oleh negara kita. Nah, itu tadi adalah tentang aspek liberty, kebebasan. Bagaimana tujuan negara itu adalah tentang untuk memberikan kebebasan bagi masyarakatnya. Yang ketiga adanya education, tentang aspek pendidikan. Nah, aspek pendidikan ini bagaimana masyarakat tersebut tadi bisa mendapatkan hak untuk ikut berpendidikan, hak untuk bersekolah, di mana bisa untuk mencapai pengetahuan kemampuan mereka dengan baik, yang tentunya dibantu oleh negara itu sendiri. Kalau di Indonesia kita ada wajib belajar 9 tahun. Nah, itu tadi. Aspek setiap negara itu berbeda satu sama lain. Kalau negara kita adalah demokrasi Pancasila, demokrasi yang mendepankan Pancasila, nilai-nilai kebinekaan tunggal ika, nilai-nilai Pancasila. Berbeda dengan negara Amerika, tadi seperti yang bersifat kapitalisme, ada yang menerapkan prinsip liberty tentang kebebasan yang sangat bebas gitu kan. Nah, itu tadi berbeda. Nah, tentang aspek education, tentang pendidikan, bagaimana negara mengayomi, membantu, memberdayakan masyarakatnya dalam aspek education, pendidikan. Yang ketiga, negara demi kebahagiaan. Negara demi kebahagiaan juga terdiri dari 3 aspek. Yang pertama, happiness, tentang bagaimana kebahagiaan dari masyarakat itu sendiri. Bagaimana tentang masyarakat itu bisa bahagia, bisa senang, bisa mencapai aspek yang sangat kepuasan dalam hidupnya yang ditunjang oleh negara itu sendiri. Yang kedua adalah moral goodness, yaitu tentang moral yang baik, tentang perilaku yang baik. Bagaimana negara bisa mengajarkan kepada masyarakatnya tentang moral dan perilaku yang baik. Dan yang ketiga adalah tentang truth, yaitu kebenaran. Ya, itu tadi tentang aspek tujuan negara dari administrasi publik. Perlu saya tekankan di sini untuk seluruh mahasiswa bahwa prinsip pada dasarnya antara negara satu dengan negara lain adalah berbeda. Di mana tadi saya katakan di awal tadi bahwa negara kita adalah negara demokrasi Pancasila, sehingga beberapa aspek bisa kita dapatkan melalui aspek negara. Dan jelas tujuan negara kita tercantum juga. Pertama adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, mencerdaskan kehidupan bangsa, mendukung perdamaian. Terus dalam Pancasila sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah,
Itu tadi adalah bagaimana aspek yang dalam administrasi publik, aspek tujuan negara untuk masyarakatnya. Berbeda dengan negara-negara luar seperti Amerika, Eropa, dan lain sebagainya. Nah, kita juga diberikan kebebasan sebagai demokrasi Pancasila. Tapi tentunya demokrasi yang berlandaskan juga kepada hak asasi manusia yang diatur dalam proses peraturan perundang-undangan dan Pancasila juga. Maka itu tadi, aspek kebebasan seperti liberty, education, dan social justice berbeda antara negara itu dengan negara yang lainnya. Seperti itu. Selanjutnya, menurut Toha, tahun 2011, administrasi publik sangat perhatian terhadap terwujudnya tata kepemerintahan yang baik dan amanah. Tata kepemerintahan yang baik atau good government itu diwujudkan dengan lahirnya tatanan kepemerintahan yang demokratis dan diselenggarakan secara baik, bersih, transparan, dan berwibawa. Tata kepemerintahan yang demokratis menekankan bahwa lokus dan fokus kekuasaan itu tidak hanya berada di pemerintahan saja, melainkan beralih terpusat pada tangan rakyat. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik terletak seberapa jauh konstelasi antara tiga komponen, rakyat, pemerintah, dan pengusaha berjalan secara kohesif, selaras, kongruen, dan sebanding. Berubahnya sistem kesinambungan antara tiga komponen tersebut melahirkan segala macam penyimpangan termasuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berikut tidak ditegakkannya hukum secara konsekuen, seperti tumpul ke atas, tajam ke bawah. Makanya harus ada keselarasan antara tiga komponen tadi, ya, antara tiga komponen tadi. Agar apa? Selaras, bersinambungan dengan baik. Jika tidak, terjadi tadi permasalahan antara yang terjadi di masyarakat kita seperti kasus kolusi, korupsi, dan nepotisme. Ya, makanya penting bagaimana tiga komponen antara rakyat, pemerintah, dan pengusaha berjalan secara kohesif, selaras, kongruen, dan sebanding. Kita masuk kepada aspek hakikat administrasi negara dalam aspek ontologi. Secara basis ontologi bahwa pengembangan keilmuan administrasi publik dalam konteks filsafat ilmu administrasi adalah hakikat apa yang dikaji dari aspek bagaimana proses administrasi publik dikelola secara baik, ya. Hakikat apa yang dikaji dari aspek bagaimana proses administrasi publik dikelola secara baik untuk mengatur, melayani, dan melindungi kepentingan publik. Maka di sini birokrasi pemerintah dan juga organisasi-organisasi non-pemerintah yang berperan terlibat dalam menjalankan fungsi pemerintahan, baik dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik maupun pembangunan ekonomi, sosial maupun bidang-bidang pembangunan yang lain secara kolektif. Administrasi publik menginginkan bagaimana memfokuskan pelayanan yang lebih baik kepada semua manusia warga negara dengan kreativitas barunya. Kita harus memikirkan jalan terbaik untuk bekerja di semua tingkatan pemerintahan. Kita menghendaki dan mengembangkan kemitraan dengan institusi yang nirlaba dan organisasi-organisasi non-pemerintah, lembaga swadaya masyarakat. Kita harus mulai dengan pola pendekatan milenium, memiliki tingkat kepedulian dari sejumlah pertanggungjawaban. Nah, itu tadi adalah hakikat administrasi negara dari aspek ontologi, yaitu tentang bagaimana proses administrasi publik dikelola secara baik untuk mengatur, melayani, dan melindungi kepentingan publik. Selanjutnya, pola pikir manusia harusnya dibentuk dalam dua pola pikir. Yang pertama, bagaimana manusia masuk dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik, membantu membangun proses tersebut secara sistemik sampai kepada hasil yang maksimal. Kedua, manusia masuk ke dalam masyarakat, membantu menyadarkan terkait bagaimana pelayanan publik sebetulnya sudah memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga tidak ada lagi saling benturan antara pelaksana penyelenggaraan pelayanan publik dengan penerima dari penyelenggaraan tersebut. Nah, menurut Ibrahim tahun 2008 mengungkapkan, nampaknya perkembangan ilmu administrasi publik bertumpu pada kajian-kajian yang bersifat interdisipliner, yang lebih bermuara kepada studi-studi kasus dalam pencarian kebenaran yang didasarkan pada pengalaman atau upaya penerapannya sesuai kondisi suatu negara bahkan wilayah akibat perkembangan prinsip otonomi atau desentralisasi yang melanda seluruh bagian dunia, baik negara-negara maju maupun berkembang. Itu tadi. Di sini menekankan bahwa bagaimana manusia itu harus memiliki tadi dua pola pikir. Pertama, manusia masuk dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik untuk membangun proses tersebut sampai kepada hasil yang maksimal.
Yang kedua, manusia masuk ke dalam masyarakat untuk membantu menyadarkan terkait dengan bagaimana pelayanan publik tadi sudah memberikan pelayanan terbaik, ya. Dalam masa transisi seperti Indonesia, sebaiknya administrasi publik diawali dengan prosedur dalam memperbaiki sistem, perumusan visi misi, strategi kebijakan pembangunan serta komprehensif integral. Baru diikuti pelenturan struktur organisasi, teknik dan metode-metode serta modifikasi-modifikasi yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Administrasi publik mengupayakan bagaimana proses penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat kolektif menjadi kegiatan pemerintahan yang bersifat manajemen, yaitu ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pembangunan. Dengan mekanisme kerja dan dukungan sumber daya manusia serta dukungan administrasi atau tata laksananya. Dalam mekanisme kerja diperlukan partisipasi stakeholders pembangunan. Sumber daya manusia sebagai penyelenggara disokong oleh stakeholder yang berkualitas. Maka secara garis dan basis ontologi penguatan itu akan terjadi sebagaimana mestinya. Dengan bangunan yang kokoh akan menjadi suatu kesatuan dalam pengembangan keilmuan administrasi publik. Nah, itu tadi tentang hakikat administrasi publik, administrasi negara dalam aspek ontologi. Selanjutnya, hakikat administrasi negara dalam aspek epistemologi. Secara basis epistemologi berpengaruh terhadap cara bagaimana ilmuwan administrasi publik ke depan mengembangkan ilmu ini. Tadi kita tahu tentang epistemologi adalah tentang metode dan cara. Maka kita kaitkan dengan administrasi publik adalah bagaimana cara ilmuwan administrasi publik ke depan mengembangkan ilmu ini. Ya. Jika selama ini ilmuwan administrasi publik lebih berkutat pada diskusi yang bersifat filosofis tentang administrasi, standar etika dan norma bagi manajer publik dalam menjalankan tugasnya, maka ke depan jika administrasi publik berubah menjadi manajemen publik, orientasi keilmuan dari disiplin ini juga akan bergeser pada hal yang lebih empirikal tentang bagaimana mengembangkan keilmuan untuk membantu manajer publik mencapai tujuan organisasi, bagaimana meningkatkan kemampuan manajerial, dan bagaimana meningkatkan akuntabilitas para manajer publik tersebut di depan masyarakat. Bila kita berbicara tentang administrasi publik secara filsafati, maka para administrator publik yang menjalankan roda administrasi publik harus selalu bijaksana, sehingga kebijakan yang diambil dalam pengambilan keputusan administrasi, skala prioritas dan alternatif pilihan perangkat dan alternatif pilihan berangkat dari pengkajian kebenaran itu sendiri dengan dasar kebijaksanaan. Jadi intinya adalah bagaimana para administrator publik tadi menjalankan roda administrasi publik selalu bijaksana sehingga dalam pengambilan keputusan, ya, dalam proses pengambilan keputusan atau perumusan kebijakan itu memiliki skala prioritas, terus alternatif pilihan yang berangkat dari kajian-kajian yang benar-benar mendalam yang sesuai dengan bagaimana kebutuhan dan perlakuan ataupun sikap masyarakat. Nah, itu tadi. Jadi bagaimana para administrasi publik tadi melakukan kajian secara lebih mendalam untuk proses pengambilan keputusan itu benar-benar matang sehingga dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga bagaimana mengatur masyarakat dengan baik tentunya. Hakikat administrasi negara dalam aspek epistemologi juga dikaitkan tentang etika birokrasi. Etika birokrasi mempunyai dua fungsi. Yang pertama sebagai pedoman, acuan, referensi bagi administrasi negara atau birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakannya dalam organisasi tadi dinilai baik, terpuji dan tidak tercela. Kedua, etika birokrasi sebagai standar penilaian mengenai sifat, perilaku dan tindakan birokrasi publik dinilai baik, tidak tercela dan terpuji. Etika pelayanan publik dalam melayani publik dengan menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup dan hukum atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia yang dianggap baik. Menurut Agus tahun 2002, halaman 188 menyebutkan etika birokrasi harus menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok dan organisasinya. Etika harus diarahkan pada pilihan-pilihan kebijakan yang benar-benar mengupayakan kepentingan masyarakat luas. Etika birokrasi atau administrasi publik adalah sebagai seperangkat nilai yang menjadi acuan atau penuntun bagi tindakan manusia dalam organisasi. Itu tadi ya yang menjadi acuan, seperangkat nilai yang menjadi acuan atau penuntun bagi tindakan manusia dalam organisasi. Nah,
Terakhir, kita masuk tentang hakikat administrasi negara dalam aspek aksiologi. Secara basis aksiologi menjelaskan bahwa untuk menciptakan para birokrat-birokrat yang mana mereka bertanggung jawab untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat. Itu tadi. Basis aksiologi menjelaskan tentang untuk menciptakan para birokrat-birokrat yang mana mereka bertanggung jawab dan menjawab persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat, yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap realita-realita yang ada di dalam masyarakat. Nah, setelah mengamati realita-realita tersebut yang ada di dalam masyarakat, maka harus dikaitkan dengan konsep-konsep teori yang ditawarkan lalu, terus membuat kebijakan atas realita yang terjadi di masyarakat tadi. Sehingga di sini tidak hanya sekedar eksistensi atau popularitas saja yang ditonjolkan oleh para birokrat, tetapi mereka harus memahami bagaimana masyarakat membutuhkan pelayanan yang terbaik. Minimalnya para birokrat memaksimalkan kinerjanya untuk kepentingan bersama. Jadi memang mengedepankan bagaimana para birokrat itu benar-benar bisa melayani masyarakat dengan baik, tidak hanya menunjukkan popularitas atau eksistensinya saja. Bagaimana para birokrat harus memahami dengan baik tentang apa sih kebutuhan masyarakat melalui aspek peningkatan kinerjanya tadi, ya. Perkembangan kehidupan masyarakat semakin hari semakin bertambah. Hal ini sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Manusia sebagai salah satu anggota masyarakat, kebutuhannya pun semakin bertambah. Kebutuhan yang bertambah ini akan membawa persoalan pemenuhannya. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, kadangkala etika yang akhirnya akan membuat dampak pada hubungan antara penempatan persoalan kebenaran dan kenyataan yang dialami. Persoalannya, etika akan menjadi dasar manusia dalam bertindak. Menurut Syafi'i tahun 2006 menyebutkan bahwa pada kajian etika kebaikan moral ini kita akan bergelut dengan kegiatan hati atau qalbu, nilai atau value, jiwa nafs, sikap attitude. Mulai dari kegiatan memperhatikan fenomena sederhana sampai dengan kompleks dalam faktor internal seseorang yang menyentuh kepribadian dan hati nurani. Yap, itu tadi untuk materi kita pada hari ini mengenai tentang pengantar dan filsafat ilmu administrasi publik. Saya harap para seluruh mahasiswa bisa memahaminya dengan baik berdasarkan apa yang telah saya sampaikan tadi. Nah, untuk itu pada seluruh mahasiswa, saya harapkan jangan hanya berpaku pada materi yang saya berikan. Teman-teman mahasiswa, ya, saudara-saudara mahasiswa juga harus banyak nih mencari sumber-sumber rujukan relevan yang terkait dengan filsafat administrasi publik, sehingga bisa menambah pengetahuan dan wawasan para mahasiswa semua. Banyak kok sumber referensi dari buku-buku dan juga artikel jurnal yang bisa teman-teman mahasiswa ambil. Nah, nanti bisa nih menambah materi yang ada pada materi saya, teori-teori yang ada pada materi saya, sehingga juga teman-teman bisa kembangkan, bisa pahami dengan baik. Nah, seperti itu. Baik, untuk perkuliahan pada hari ini saya akhiri. Saya mohon maaf untuk kesalahan dalam proses penyampaian materi, tentang terkait kesalahan dalam pengucapan, kesalahan dalam pengetikan penulisan materi yang ada. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ambil ilmunya, ambil yang baiknya, serap sebaik mungkin ilmu-ilmu yang ada, kebaikan-kebaikan yang ada dari proses pengajaran mata kuliah saya, dan buang yang buruknya. Nah, saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.